Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Putri Ramadhani, NIM 10119101063 dari kelas kepemimpinan 5A. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait ujian tengah semester mata kuliah kepemimpinan. Pada soal yang pertama, petunjuk soal A, jawablah pertanyaan berikut dengan benar atau salah. Soal yang pertama, dalam masyarakat selalu terbentuk kelompok-kelompok. Proses pengembangan kelompok mengalami 4 tahap. Yang pertama, forming, storming, norming, adjourning. Dan kalau menurut pendapat jawaban saya itu salah karena dalam proses pengembangan kelompok ini terdapat 5 tahapan, yaitu forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Kemudian yang kedua, terkait soal diversity adalah pendekatan yang memperhatikan lebih dari satu budaya, sementara multikultural adalah keberadaan budaya yang berbeda atau etnis dalam satu kelompok atau organisasi yang di dalamnya. Menurut jawaban saya ini adalah benar. Kemudian untuk yang ketiga, untuk menyelesaikan struktural konflik, seorang pemimpin sebaiknya menggunakan metode kompromi atau compromise karena dalam menangani konflik yang erat terkaitannya dengan hierarki jabatan pekerjaan ini, seorang pemimpin harus memadukan antara kepentingan hak satu dan pihak kedua sehingga konflik dapat terselesaikan. Dan menurut jawaban saya, ini juga benar. Selanjutnya, terkait dengan soal B, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan pemahaman Anda. Selanjutnya, soal nomor 4. Yang soal nomor 4 ini dalam upaya untuk tetap eksis dan berkembang, maka perusahaan secara konsisten melakukan perubahan organisasi. Sebutkan 10 jenis perubahan organisasi yang umum dilakukan. Jelaskan masing-masing sesuai dengan pemahaman saudara. Untuk yang 10 jenis perubahan organisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama terkait misi dan strategi, yang merupakan hal ini dapat terjadi perubahan jika dalam pemenuhan capaian dari organisasi tersebut telah tercapai, maka akan terjadi perubahan misi dan strategi. Kemudian yang kedua, terjadinya adanya kebijakan dan juga perjanjian hukum yang memiliki dampak terhadap perusahaan yang terhadap konsumen dan juga tenaga kerja. Kemudian yang ketiga ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini bisa berubah dikarenakan jika terjadi penggabungan perusahaan ataupun pengambil alihan dari perusahaan. Kemudian yang keempat ada proses yang merupakan bagian dari mencapainya tujuan dalam organisasi. Kemudian yang kelima ada personil yang merupakan sumber daya manusia termasuk juga perekrutan dan juga pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada budaya. Budaya ini mencakup dengan keyakinan, nilai, sikap yang menjadi ciri khas perusahaan. Kemudian yang ketujuh ada produk. Produk ini sendiri merupakan segala sesuatu yang dikaitkan untuk mendorong konsumen agar membeli produk dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ke-8 itu terkait pengetahuan. Pengetahuan ini mendukung setiap produk, proses, inisiatif, dan juga proyek dan program dalam perusahaan. Kemudian yang ke-9, adanya teknologi yang merupakan bagian dari infrastruktur, sistem, dan juga perangkat keras ataupun perangkat lunak. Kemudian yang ke-10 yaitu integrasi yang merupakan sinkronisasi teknologi dan juga informasi dan budaya dan tujuan dari bisnis. Kemudian soal yang kelima yaitu terdapat 5 cara memimpin generasi milenial. Sebutkan dan berikan penjelasan menurut pemahaman saudara. Baik, menurut saya terdapat 5 acuan untuk memimpin generasi milenial. Yang pertama terkait dengan behavior. Behavior ini generasi milenial itu merupakan generasi yang membutuhkan banyak akses informasi, dan hal ini akses informasi ini dapat diakses dengan seluas-luasnya. Jadi diberikan kebebasan untuk diberikan akses seluas-luasnya. Kemudian yang kedua terkait dengan relationship ini
seorang generasi milenial ini membutuhkan cara pemimpinnya itu yang bisa menjadi pendengar yang aktif dan juga pendengar yang bisa memberikan feedback ataupun saran atau kritikan dengan memberikannya itu dengan cara yang tepat. Kemudian yang ketiga ada attitude atau dengan memberikan kepercayaan untuk melakukan pekerjaan yang challenging ataupun yang menantang. Kemudian yang keempat terkait dengan value. Value ini menjadikan pekerjaan yang dilakukan memiliki nilai atau memberi kesan terhadap generasi milenial sendiri, sehingga ketika melakukan segala sesuatunya itu jadi lebih memiliki arti. Kemudian yang kelima ada environment atau dengan menciptakan lingkungan kerja tanpa sekat atau birokrasi yang rumit, sehingga diberikan lingkungan yang lebih mendukung agar generasi milenial yang melakukan pekerjaan ini sendiri itu dapat merasa enjoy dan nyaman dengan pekerjaannya. Kemudian pada soal yang keenam terkait dengan manajemen kesan, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen kesan, tujuannya, dan juga sebutkan 3 teknik pengelolaannya. Yang pertama terkait manajemen kesan sendiri atau impression management, yang merupakan usaha yang dilakukan seseorang untuk menampilkan atau menunjukkan kesan pertama yang disukai pada orang lain. Tujuan dari manajemen kesan ini sendiri itu sebagai strategi bertahan yang digunakan untuk merespon kinerja yang lemah atau sebagai reputasi terhadap pihak lawan yang akan melakukan kerjasama. Kemudian sebutkan 3 teknik pengelolaan dalam manajemen kesan, yaitu ada yang pertama ada ingratitude, intimidation, dan juga self promotion. Kemudian pada soal yang ketujuh terkait dengan manajemen konflik antara serikat pekerja dan manajer di PT Freeport di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Yang pertama terkait jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen konflik dan apakah tujuannya. Nah, manajemen konflik ini sendiri merupakan proses aksi dan reaksi yang diambil dan juga diambil oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang dalam rangka untuk mengendalikan situasi ataupun kondisi perselisihan yang sedang terjadi antara beberapa pihak. Kemudian yang kedua, sebutkan 5 metode penyelesaian konflik dan berikan penjelasan masing-masing sesuai dengan pemahaman saudara. Baik, sebelumnya mohon maaf karena saya belum menjelaskan tentang tujuan dari manajemen konflik ini sendiri. Jadi ada beberapa tujuan dari manajemen konflik. Yang pertama yaitu untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi sehingga dapat terfokus pada visi dan misi dalam organisasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan mengambil manfaat dari konflik yang sedang terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu untuk membangun rasa saling memahami, menghormati antar sesama anggota organisasi dan juga saling menghargai keberagaman. Baik, untuk soal selanjutnya sebutkan 5 metode penyelesaian konflik dan berikan penjelasan masing-masing sesuai dengan pemahaman saudara. Yang pertama terkait avoiding atau individu atau juga organisasi yang menghindari berbagai hal yang sensitif, yang seharusnya hal sensitif itu dihindari karena hal itu akan memiliki potensi untuk menyebabkan konflik. Itu avoiding. Kemudian yang kedua ada accommodating ini merupakan kegiatan mengumpulkan berbagai pendapat saran dari banyak pihak yang terlibat dalam konflik. Kemudian yang ketiga ada compromising dengan memperhatikan pendapat dan juga kepentingan semua pihak, jadi saling terkait. Kemudian yang keempat ada competing ini dengan mengarahkan pihak yang berkonflik untuk saling bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing.
Baik, untuk selanjutnya ada yang kelima, ada collaborating. Collaborating ini dengan menyelesaikan konflik melalui kerjasama untuk memperoleh hasil yang memuaskan, namun juga tetap memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Baik, selanjutnya dari kelima metode tersebut, di mana yang paling tepat untuk menyelesaikan kasus di atas? Terkait kasus yang terjadi antara Serikat Pekerja dan juga manajer di PT Freeport di Kabupaten Timika, Provinsi Papua ini, menurut saya untuk metodenya yang cocok yaitu terkait dengan collaborating, karena hal ini terkait dengan serikat pekerja maupun dengan manajer seharusnya dapat saling bekerja sama dengan baik dan juga tetap berada pada acuan wewenang yang sudah ada dan juga undang-undang ataupun peraturan yang sudah ditetapkan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, jika saudara menjadi manajer yang bertugas untuk menyelesaikan kasus tersebut, langkah apa saja yang akan saudara lakukan? Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika saya menjadi seorang manajer yang bertugas dalam menyelesaikan kasus tersebut yang berkaitan dengan keadilan para serikat pekerja, maka saya akan melakukan kolaborasi atau melalui kerjasama yang dilakukan dengan pihak yang terkait, yang tentunya didasari oleh kesesuaian aturan dan juga undang-undang ketenagakerjaan yang telah disebutkan juga bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pihak pekerja dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam ataupun di luar negeri. Selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir, apa pendapat saudara? Apakah kasus tersebut bisa diselesaikan cukup dengan bipartit atau harus diselesaikan dengan tripartit? Baik, menurut saya kasus ini seharusnya tidak hanya terhenti pada penyelesaian bipartit, namun seharusnya lebih baik menurut saya itu dilanjutkan hingga tripartit, dikarenakan agar terdapat mediasi atau mediatornya ini ditengahi oleh Dinas Tenaga Kerja setempat dalam melakukan perundingan terkait perselisihan hubungan industrial. Selain itu, agar baik perusahaan maupun para pekerja ini memiliki rasa tanggung jawab masing-masing dan hak dan kewenangannya itu dapat terlaksanakan sesuai dengan kewajiban dan juga sesuai dengan yang diharapkan oleh masing-masing pihak. Sekian jawaban dari saya untuk UTS Kepemimpinan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.